Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sobat-sobat kakek bucin dari Muhammad Fattahilah alias Bras Patah Bras Jatah nggih. Semoga sobat-sobat kakek bucin sehat selalu, rezekinya lancar dan dipermudahkan semua urusannya. Amin 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 ya robbal alamin. Di sini kakak akan menjelaskan tentang jasad dihimpit bumi. Ada apa gerangan hingga jasad seorang dihimpit bumi? Itulah yang terjadi pada jasad Al-Amir Syed Husain Hasanah. Karena masih memiliki tanggungan hutang sebelum meninggal, Amir mendapatkan azab kubur. Dikutip dari kitab Dar As-Salam diceritakan bahwa pada suatu hari Said Ali bersedih karena ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak, ia ikut menguburkan ayahnya tersebut. Beberapa bulan kemudian, Said pergi ke Masyad Iran untuk menuntut ilmu. Namun, 7 bulan kemudian, giliran ibunya yang meninggal dunia yang dikubur di daerah Irak. Pada suatu malam, Said bermimpi didatangi ayahnya. Dalam mimpinya tersebut, Said mengucapkan salam kepada ayahnya. Assalamualaikum, ucapan Said dalam mimpinya, di mana dia sadar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Waalaikumsalam, jawab ayahnya. Wahai ayahku, coba ceritakan kepadaku bagaimana kondisi ayah di alam kubur sekarang ini, tanya Said dengan penuh heran. Dengarkanlah wahai anakku. Sesungguhnya kuburku terasa sempit. Alam kuburku itu seolah menghempit jasadku, jawab ayah Said. Kemudian Al-Amir, ayahnya Said, mengatakan apa yang dialaminya di alam kubur. Karena tidak lepas hutang yang belum terbayar kepada tetangganya yang bernama Hahidrah bin Ahbasyah Syair. Namun tak sampai selesai bercerita, tiba-tiba saja Said terbangun dari tidurnya. Mimpi itu menyiksakan tanda tanya besar dalam benak Said. Pada keesokan harinya, Said mengirim surat kepada saudaranya di daerah Isfalah. Dalam suratnya itu, ia menceritakan mimpi yang dia alami sekaligus menanyakan apakah ayahnya memang memiliki hutang kepada Haji Idrah bin Ahbasyah Syair. Beberapa hari kemudian datanglah surat balasan. Namun isi surat itu menyatakan bahwa saudaranya tidak menemukan catatan hutang di buku milik ayahnya. Karena terus-menerus diliputi gelisah, Said kemudian menulis surat kepada saudaranya. Dalam surat itu, ia menyuruh agar saudaranya mendatangi rumah Haji Idrah dan menanyakan perihal hutang ayahnya. Setelah ditanya langsung kepada yang bersangkutan, ternyata benar jika ayah Said memang berhutang sebesar 18 tumah mata uang Iran. Dan tak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hutang tersebut tidak tercatat di buku,
Setelah mendapatkan kejelasan tentang hutang tersebut, maka saudara Said mengirim surat lagi yang menyatakan kebenaran hutang itu. Said yang menerima surat balasan dari saudaranya langsung mendatangi rumah Haji Hidra dengan tujuan untuk melunasi hutang ayahnya. Ketika bertemu dengan Hidra, Said menceritakan perihal mimpinya. "Tuan, terima kasih. Terimalah uang ini sebagai kewajiban atas hutang ayah saya," kata Said. Akan tetapi uang tersebut ditolak oleh Haji Hidra yang rupanya terkesima dengan mimpi Said. "Karena mimpimu itu, sekarang hutang ayahmu aku ikhlaskan. Sesungguhnya aku telah menganggap ayahmu seperti saudaraku sendiri," ucapan Haji Hidra. Begitu mendengar kata ikhlas yang diucapkan Haji Hidra tersebut, Said merasa lega dan gembira. Ia pun segera berpamitan dan meluncur pulang. Pada malam harinya, ia bermimpi lagi didatangi ayahnya. Dalam mimpi itu, ia melihat wajah ayahnya berseri-seri. "Alhamdulillah, sekarang aku dalam keadaan yang baik. Kesempitan dan hembitan alam kubur itu telah hilang dan berganti dengan kelapangan," ucap Al-Amir di dalam mimpi anaknya. Itulah salah satu kewajiban anak saudara agar melunasi hutang sebelum jasadnya dikubur. Telah jelas bahwa setiap kali kita mengiring jenazah diberitahukan kelayakan ramai siapa yang memiliki hutang kepada si fulan, maka bisa berhubungan dengan ahli warisnya. Itu sobat-sobat kaki mesin, sungguh dahsyatnya kalau kita punya hutang, sobat-sobat kaki mesin. Hidup itu sangat simpel, sobat-sobat kaki mesin. Kalau kita gak punya hutang, insya Allah hidup kita akan damai. Maaf sobat-sobat, kakak sambil ngerokok nggih. Itu sobat-sobat, kalau kita gak punya hutang, insya Allah hidup kita akan damai. Hiduplah sederhana, sobat-sobat kakek bunsin. Karena apa? Hidup sederhana itu, insya Allah pikiran kita satu akan tenang, kedua akan tentram. Gitu sobat-sobat kakek bunsin. Dari pembahasan tadi, cerita kakak tadi, intinya kalau kita ingin menghindari jasad kita dihimpit oleh bumi, tinggalkanlah hutang. Janganlah berhutang. Lebih baik kita hidup sederhana. Insya Allah rezeki itu ada yang ngatur. Kalau kalian percaya kepada Sang Maha Pemberi rezeki, insya Allah rezeki Anda akan diberi. Hiduplah sederhana, sobat-sobat kakek bucin. Contoh nih. Kalau misalnya kalian disuruh pilih hidup mewah apa sederhana, kalian pilih mana? Kalau kakak pribadi, kakak memilih hidup secara sederhana. Kak, kok bisa kita pilih hidup secara sederhana itu gimana, Kak? Jawabannya simpel. Karena hidup sederhana, gimana ya? Satu, pikiran kita ayem, tentram gitu. Orang yang kehidupannya mewah itu enggak berkecimpung dengan dugem, foya-foya,
pasti beban pikirannya itu banyak, sobat-sobat kakek buncin. Jadi hiduplah sederhana, sobat-sobat kakek buncin. Insya Allah lah, kalau kalian hidup sederhana, hidup kalian akan makmur, pikiran kalian akan ayem. Gini sobat-sobat kakek buncin, kakak beri saran ya. Kalau misalnya kalian diberi rezeki banyak, tabunglah uang kalian, sisihkanlah 2,5% untuk anak yatim piatu yang membutuhkan. Sisanya kalian buat kebutuhan, dan sisanya kalian bisa tabung. Hiduplah secara sederhana, insya Allah kehidupan kalian akan bermanfaat. Gitu sobat-sobat kakek buncin. Kebanyakan manusia itu terlena, sobat-sobat kakek buncin, sehingga lupa bahwa maut akan datang menjemputnya. Kematian akan menghampiri kita. Segala kemewahan, anak istri akan ditinggal semua. Kasur empuk dan bantal guling diganti dengan tanah kubur yang sempit dan mengerikan. Kematian bukan akhir segalanya. Kematian adalah awal perjalanan panjang manusia untuk menuju alam abadi, yaitu alam akhirat. Jika anak Adam mati, putuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Satu, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak-anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan dia, mendoakan beliau. Apakah kita punya bekal yang cukup untuk menghadapi kematian? Apakah kita punya bekal yang cukup untuk menghadapi kematian, sobat-sobat kakek buncin? Kakak nggak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kalian. Semua orang berhak menerima kesempatan kedua. Semua orang berhak menerima kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Bertaubatlah sebelum kalian wafat. Bertaubatlah sebelum kalian terlambat. Itu pesan kakak. Jangan tinggalkan sholat. Sedekahlah. Gak perlu banyak-banyak. Sedikit, yang penting kalian ikhlas. 3, ajari anak-anak kalian untuk mengenal agama. Insya Allah, kalau anak-anak kalian mengenal agama, insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Berikanlah anak-anak kalian ilmu yang bermanfaat. Agar apa? Itu untuk bekal kalian di akhirat. Gitu sobat-sobat kakek buncin. Hiduplah secara sederhana, tinggallah hutang, dan bimbinglah keluarga kalian, anak-anak kalian menjadi orang-orang